Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Catewan, pembahasan seputar dunia trading. Kemarin itu ada yang komennya itu seperti ini. Nah, dia itu pengen membahas tools-tools yang ada di MetaTrader 5 dan kemungkinan dia ini trader baru ya. Trader baru di dalam dunia trading. Nah, jadi di sini kita bakal bantu dia untuk gimana sih cara menggunakan MetaTrader 5 ini. Oke, di sini kita langsung masuk ke videonya. Nah, di sini aku udah masuk di MetaTrader 5. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara loginnya dari si platform ke MetaTrader 5, kalian boleh DM aku, nanti ku bantu gimana caranya step by stepnya, oke? Ataupun kalian komen aja, tinggalkan komen di bawah, nanti aku buatin videonya mungkin ke depannya. Jadi di sini aku bakal bahas toolsnya terlebih dahulu. Oke. Di sini kalau kalian sudah masuk di sini dia bakal menu utamanya itu seperti ini. Nah, di sini marketnya nih yang di sisi kiri market. Yang paling atas itu kalau kita mau hitung pips contohnya seperti ini. Nah, mau hitung pips seperti itu. Di sini dia ada poinnya. Ini kalian bisa gunakan chart bar, candlestick ataupun grafik seperti ini. Dan aku lebih senang pakai candlestick terus terang. Nah, di sini ini kalian bisa tambahin volume di bawahnya. Dia ada salah. Dia ada stick volume di bawahnya ini di sini kalau kita pasang. Kalau nggak kita pasang dia nggak bisa. Kalau misalkan kita mau tambah volume seperti ini, kita bisa pakai indikator yang apapun itulah, stokastik kah, RSI kah, seperti itu. Oke. Berikutnya di sini kalian pengaturan terhadap si market ya. Jadi di sini kalian bisa atur di sini trading satu klik itu, jadi seumpama kita ngeklik buy atau sell itu dia nggak minta persetujuan dulu. Jadi kita itu bisa langsung open posisi tanpa persetujuan. Contoh ya. Di sini aku matiin, di sini aku nyalain lagi. Nah, dia ada persetujuan seperti ini kalau misalkan kita mau open posisi. Seperti itu. Oke. Setelahnya ini yang angka F. Nah, yang angka F ini sebenarnya itulah yang tools-tools yang mungkin kamu butuh sebenarnya. Di sini itu ada indikator. Nah, di sini itu tinggal kalian pilih aja angka tambah di sini. Dia ada angka tambah kalau misalkan di HP angka F-nya itu di atas dia. Di atas layar handphone di bagian atas. Dia pokoknya tools-tools ini adanya itu di bagian atas handphone. Seperti itu. Pokoknya tools yang di samping kiri saya ini semua ada di atas handphone kalau kalian menggunakan handphone. Oke, kalian klik tanda F-nya ini, di sini kalian bisa tambah. Nah, di sini cukup banyak nih. Kalian mau pakai apa? Average kah? Bollinger Band di sini. Habis itu ada envelopes, Ichimoku Cloud, moving average. Moving average ini dia itu kalau misalkan kalian tengok di TradingView kan ada simple moving average yang biasa disingkat SMA atau tak EMA. Nah, moving average itu tuh sebenarnya bagian dari itu, moving average. Dia tuh garis doang dan biasanya kalau di bawaan dari TradingView dia itu periodenya 20. Kalau di Meta dia itu periodenya 10. Jadi kalian bisa setting-setting di sini. Bisa kalian setting-setting. Bisa kalian ambil metode simple. Nah, di sini kalau simple berarti itu SMA yang kalian pakai, simple moving average. Kalau EMA, nah inilah exponential moving average kayak gitu dan yang lainnya seperti itu. Disitulah yang disebut SMA, EMA kayak gitu. Dan di sini kalian bisa atur garisnya. Mau garisnya putus-putus kah atau gimana? Kalian di sini bisa pilih tebal tipisnya. Di sini aku kasih contoh deh. Di sini aku contoh ya. Di situ aku setting. Di sini bisa aku tebalin kayak gitu. Nah, selesai. Nah, kan jadi tebal. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian mau setting di sini bisa kalian setting jadi 20. Contohnya. Selesai. Nah, di sini jadi 20 udah. Oke.
Seperti itu. Kalau misalkan mau kalian hapus, tinggal klik edit, pilih yang angka min, itu kalian hapus. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau tambahin osilator, nah di sini osilatornya cukup banyak nih. Nah kalian tinggal pilih, kalian biasanya pakai apa. Kalau misalkan bang, aku biasa pakai RSI, tapi aku bingung nih RSI itu mana ya. RSI itu sebenarnya ada kepanjangannya nih, Relative Strength Index. Nah itu yang mungkin kalian bisa pakai. Nah di sini RSI-nya dia itu periodenya 14, tapi saran dari aku sih aku biasanya pakai tuh di periode 10. Ntar kita klik dulu. Nah aku biasanya pakai di periode 10 kayak gini, seperti itu. Sorry, salah. Levelnya itu kurubah juga pak, yang di atas ini kurubah ke 20, yang di bawah sini kurubah ke 80. Nah kayak gini, seperti itu biasanya aku pakai seperti itu. Nah kan udah dirubah nih, yang atas 80, yang bawahnya 20 kayak gitu. Jadi aku bisa betul-betul melihat area overbought-nya sama area oversold-nya kayak gitu. Tergantung kalian nyamannya gimana deh, seperti itu. Oke, itu dari pembahasan tentang osilator. Kita bahas lagi nih volume. Nah volume ini nih kalian bisa pakai, kalian mau pakai apa. Nah biasanya kebanyakan orang pakai itu MFI. MFI ini money flow index. Nah seperti itu, kayak gini dia, kurang lebih aja sih sama kayak si RSI. Sebenarnya cukup menarik ya. Di sini aku biasanya rubah ke 10 juga kayak gini. Nah berubah dia di angka 10 seperti itu. Nih kita hapus lagi, white, edit, hapus. Nah yang di bawahnya ini yang ada angka kayak lambang peta bulat gini. Nah ini tuh garis yang bisa kalian pakai. Seumpama kalian butuh untuk pasang garis trendline, garis horizontal untuk tahu support dan resisten. Nah ini penting nih. Nah di sini garis trendnya bisa kalian tarik seperti ini, ataupun kalian butuh garis horizontalnya bisa kalian letak seperti ini, ataupun kalian butuh nih derajat. Nah ini nih fungsinya derajat nih, sudut derajat nih, kayak gini dia bentuk sudut derajat. Nah nih seperti ini nih sudut derajat. Nah jadi yang titik-titik di bawah itu horizontalnya ya, yang bisa kita geser itu derajat di atasnya ini. Nah berapa derajat itu sebenarnya ada bukunya, ada kamusnya itu. Kalau kalian mempelajari garis derajat ini, mungkin kalian mau ilmunya, mungkin aku bisa buat videonya di next untuk pembahasan garis derajat ini, gimana cara menggunakannya ya. Karena cukup bagi orang-orang yang baru terjun di dunia trading, mereka cukup kurang familiar ya dengan garis derajat ini. Oke, mungkin aku bisa bahas itu di next time ataupun di video berikutnya. Nah, seumpama dari sini kalian bisa nih ditambahin tulisan seperti ini. Di sini juga kalian tambahin teks. Contoh resist deh aku buatnya biar aku nggak lupa. Nah, letaknya tuh di sini. Kalian bisa gedein. Kayak gitu. Bisa kalian letak di situ. Jadi kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa ingat tuh, oh itu garis resist seperti itu. Atau mau tambahin objek yang lain, kalian bisa pakai kebanyakan orang ya, banyak trader itu mereka seneng banget pakai Fibonacci. Nah pakai Fibonacci seperti ini cukup menarik sebenarnya Fibonacci, dan aku belum pernah bahas juga ya teknik Fibonacci ini. Sebenarnya aku kalau pakai Fibonacci ada bagian yang ku hapus, ada bagian yang kuhapus, ada bagian yang kupakai, dan cara pakainya Fibonacci ini juga sedikit ada perbedaan. Kita harus tahu trennya dulu.
nggak asal pasang sebenarnya seperti itu. Oke, kita hapus dulu semuanya. Nanti mungkin di next time aku bakal bahas tentang garis-garis tadi ya. Dari garis derajat, garis Fibonacci, kalian boleh banyak pakai ya dari objek-objek yang bisa kalian gunakan ini. Banyak nih, dan tools-toolsnya ini cukup penting nih sebenarnya buat kalian. Tapi tidak memungkinkan bahwa kalian juga bingung cara menggunakannya. Nah, jadi saran dari aku, seumpama kalian paham dengan satu, kalian konsistenkan aja satu itu kayak gitu. Jangan mempelajari kayak 1000 teknik. Alangkah bagusnya kalian mempelajari satu teknik tapi 1000 kali kalian itu menggunakan teknik itu, kalian latihan menggunakan teknik itu, daripada kalian menggunakan 1000 teknik tapi dari 1000 teknik itu kalian pakainya itu cuma satu kali. Jadi alangkah bagusnya satu teknik tapi kalian pakainya itu 1000 kali daripada 1000 teknik tapi kalian pakainya cuma satu kali. Oke, kita masuk di H4 ini. H4 ini nih sebenarnya time frame yang biasa para trader profesional itu katakan ya, time frame. Nah, time frame ini dia itu per satu candlestick gitu. Nah, di sini aku kebetulan di H4. Nah, di sini candlesticknya yang terjadi di H4 itu dia satu batang candlesticknya itu 4 jam. Kalau kita masuk di time frame 1 menit, nah ini satu batang candlesticknya itu 1 menit umurnya kayak gitu. Kebanyakan para trader lebih seneng di scalping. Yes, banyak banget karena mereka berpikiran dengan kayak scalping itu mereka open posisi profit, gerak sedikit udah profit gitu kan. Tapi menurut saya kalian itu jadi ngorbanin lot yang gede. Nah, saran dari aku memperkecil lot tapi kalian tetap dapat profit banyak. Ya, itu ujung-ujungnya ke swing ataupun daily sih. Tapi itu balik lagi ke kaliannya. Kalian lebih senang di tradingnya itu di scalping, daily atau swing. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya ngajak teman-teman trabar, kadang-kadang daily, kadang-kadang swing, kadang-kadang scalping. Kenapa? Karena dari banyaknya teman-temanku itu, mereka itu punya gaya trading yang berbeda-beda. Nah, saya sebagai mentor, saya itu membantu mereka seperti oh iya, gaya dia trading nih scalping nih, kayak gini nih. Cara aku trading pakai scalping, kamu bisa praktekkan dengan gaya aku trading, bisa kalian backtest. Ada gaya trading yang swing ataupun daily ya, aku mencontohkannya seperti itu. Makanya aku kadang-kadang daily, kadang-kadang swing. Tapi aku lebih seneng sebenarnya di swing daripada scalping sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa saya bakal trading di scalping juga. Jadi tergantung dari teman trabar aku. Nah, fungsi lainnya itu yang ada di sini. Nah, di sini ini nih yang kita maksud tadi. Dari si market, kalian bebas pilih kalian mau trading di market apa. Kalau metal itu ada XAUUSD dengan CLSK ini, FX ini ada ini, indeks itu ada seperti ini. Ini dari Hang Seng, dari Nikkei itu banyak lah, S&P. Nah, itu bisa kalian pilih. Dari forex di sini seluruh mata uang di dunia kalian bisa tradingkan. Nah, fungsi yang tanda terakhir paling bawah ini, dia itu sebenarnya ada dua ini nih di HP. Kalau di HP itu dia ada di sudut paling kanan atas ya, itu ada dua. Nah, dia seperti ini. Kalau yang ini kalian pilih buy-nya atau nge-sell-nya. Itu satu. Kalau yang ini yang ada seperti tanda jam, habis itu merah di sisi kiri, hijau di sisi kanan, ini sebenarnya limit. Bukan kayak buy limit atau sell limit ya, cuman dia lebih seperti contoh aku mau nge-sell, salah, nggak bisa. Contoh ya, aku mau nge-sell. Nah, contoh nih di sini aku tarik nih ke atas nih. Nah, jadi seumpama harganya nyentuh di garis aku yang atas, langsung auto kepasang open posisi nge-sell. Tapi seumpama aku letaknya di bawah di sini,
dia begitu harganya bergerak turun ke bawah, menyentuh di garis open posisi kita ini, dia langsung otomatis terpasang open posisi ngebuy-nya atau nge-sell-nya. Nah, di sini kalian bisa tepatin stop loss-nya. Stop loss-nya mau di mana? Kayak gitu. Contoh di sini aku mau letak TP-nya di sini, aku mau letak stop loss-nya itu di sini. Kayak gitu. Bisa kalian atur, dan biasanya kalau kayak gini sih lebih ke trading swing ataupun daily ya yang lebih sering pakai. Kalau scalping itu jarang banget pakai yang seperti ini. Biasanya kalau scalping itu open posisi dulu baru ditentuin, oh stop loss aku di sini, take profit aku di sini. Biasa banyak para trader itu 1:1 dan 1:2. 1:1 itu seumpama kalian loss $1, kalian profitnya juga $1. Dan yang 1:2 itu tuh seumpama kalian open posisi, lossnya $1, profitnya $2. Nah, itu 1:2. Tapi kalau kalian tanya saran dari aku lebih menyarankan kalian trading itu 1:2 atau lebih bahkan. Jadi kalau misalkan kalian loss cuma $1, tapi profitnya itu bisa $2-3 kayak gitu. Jadi walaupun kalian banyak lossnya, tapi kalau misalkan profit, contoh ya, dari 10 kali trading 5 kali loss 5 kali profit, itu biarpun dihitung rasionya 50-50, tetap kalian terhitungnya profit lebih banyak, karena 5 kali loss ini anggaplah kalian dapat 2 ya semua, 2 ini 10 nih. Sedangkan yang loss 5 ini $1 semua nih, loss $1, loss $1, loss $1, loss $1, loss $1 cuma $5. Sedangkan yang 5 kali kalian profit itu dapatnya 10. Jadi 10 kurang 5 nutupin loss tadi masih untung $5. Kayak gitu cara perhitungannya. Itulah saran dari aku, bagus pakai 1:2 ataupun 1:3. Oke. Kurasa cukup video kita kali ini. Semoga video ini cukup bermanfaat buat kalian dan kalian lebih mengerti lagi gimana cara menggunakan tools-tools yang ada di Meta. Dan satu lagi, yang di bawah ini kalian bisa tengok sendiri. Ini codes ini grafiknya seperti itu. Ini tradingnya kalian. Jadi kalian bisa ya inilah bisa apa ya, bisa sambil mempelajari pelan-pelan. Di sini kalian bisa nengok berita, bisa nengok kotak surat seperti ini, dan ya bebas kayak gitu. By the way, aku habis withdraw kemarin dan mungkin aku bakal deposit lagi besok. Kebetulan aku nge-record ini hari Minggu ya, makanya kalau kalian lihat dari tadi ini candlesticknya nggak bergerak, karena di hari Minggu semua market hampir semua market lah ya itu tutup Pak, kecuali kripto. Kalau kripto itu dia 7 kali 24 jam Pak. Dalam dunia kripto itu nggak ada liburan. Tapi kalau mata uang yang berkaitan dengan uang itu pasti tutup, karena nggak ada bank di dunia ini yang buka di hari weekend. Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Takut terlalu panjang, semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian, cukup mencerahkan. Jadi kalian bisa, oh toolsnya kayak gini nih, aku bisa pasang ini, dan kalian mempelajarinya dan mempraktekkannya di sana. Oke, sampai jumpa di next video dan salam profit.